Okey, syukur alhamdulillah, race hari ni, saya, menamatkan, di kedudukan, P13. Di dalam perlumbaan tadi, agak agak tough, di mana, di awal perlumbaan, pace agak strong. Ya, terima kasih untuk semua dukungannya dan doa-doanya ke saya. Dan ya, hari ini race memang race yang positif bagi saya karena saya senang dengan hasil race-nya karena saya ada improve. Jadi di setiap lap-nya saya ada perkembangan nyalip dari start posisi 17 sampai bisa finish di posisi ke-6, walaupun tadi sempat bisa kelima, tapi memang ban saya di akhir memang udah limit, jadi ya. Oke teman-teman ya, kali ini kita mau membahas pembalap Moto3 Malaysia Hakim Danis finish P13 di Spanyol. Nah, jadi sirkuit Spanyol ini teman-teman ya menjadi saksi sebuah persaingan yang sangat cukup ketat ya di ajang Moto3 2026 ya. Ketika pembalap Malaysia Muhammad Hakim Danis ya, atau yang dikenal dengan Hakim Danis, harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-13 meski memulai dari grid ke-10. Nah, yang cukup menarik teman-teman ya, seluruh posisi podium dalam balapan ini itu dikuasai sangat cukup baik. Ia sempat bergabung dengan rombongan depan sejak lampu start padam teman-teman ya, menandakan peluang untuk bersaing di kelompok tengah hingga depan masih sangat terbuka lebar. Namun teman-teman ya, seiring berjalannya lomba, tekanan dari para pesaing membuat ritmenya menurun. Nah, di tengah intensitas balapan yang cukup tinggi, Hakim Danis perlahan seperti kehilangan posisi dan terlempar ke barisan tengah hingga belakang. Nah, situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa pembalap ya, Veda Eka Pratama ya, yang start dari 17 namun mampu tampil lebih stabil dan akhirnya finish ke urutan 6. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan di lintasan sangat ketat dan penuh dinamika dari lap ke lap teman-teman. Meski demikian, pembalap Moto3 dari Malaysia tersebut tetap mampu menyelesaikan balapan tanpa insiden dan mengamankan posisi ke-13 ya, dengan selisih waktu kurang lebih ya 12.803 detik dari pemenang lomba. Hasil ini masih lebih baik dibandingkan beberapa pesaing yang mengalami penurunan posisi lebih signifikan atau kesulitan belibet menjaga ritme balapan. Rekan setimnya dari KTM ya, MSI KTM juga mengalami balapan yang berat. Ia hanya mampu finish di posisi 16 setelah tertinggal cukup jauh dari rombongan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tim tersebut masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi performa di sirkuit CRS. Sementara itu, dalam konteks persaingan lintas pembalap Asia, performa pembalap Moto3 Malaysia juga menjadi sorotan karena berada dalam satu kelompok persaingan dengan pembalap muda Asia lainnya seperti Veda Eka Pratama dari tim Honda ya, Asia. Nah, pertarungan di antara mereka berlangsung ketat meskipun hasil akhir menunjukkan perbedaan posisi yang cukup signifikan. Okey, syukur alhamdulillah, race hari ni, saya, menamatkan, di kedudukan, P13. Di dalam perlumbaan tadi, agak tough, di mana, di awal perlumbaan, pace agak strong dan ya, di dalam perlumbaan saya cuba untuk mencari ruang untuk berada di hadapan dan
Tapi masih lagi ada beberapa sektor saya perlu improve untuk berada di top di hadapan, dan InsyaAllah saya akan cuba untuk memperbaiki lagi saya punya riding dan juga saya punya setup punya motor. Dan ya, di dalam perlombaan ini banyak benda yang saya belajar, dan ya saya akan mengambil ini untuk improve untuk the next race di Le Mans nanti.